Halo Bro Ensis, saya mau menanggapi mengenai berita viral di medsos, yaitu di YouTube dan di TikTok, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan keputusan Presiden dengan persetujuan DPR RI yang berlaku mulai Agustus tahun 2025. Yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong, ya. Tapi aneh, sebelum terbit Kepres, mereka keduanya langsung dikeluarkan dari tahanan dengan membebaskan keduanya. Nah, peristiwa ini sangat menghebohkan publik, ya. Publik pro kontra. Sedangkan alasan daripada diberikannya amnesti dan abolisi tersebut adalah dalam rangka menyatukan kekuatan bangsa guna membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu alasannya yang dijelaskan, ya. Nah, sekarang mari kita lihat dasar hukum. Presiden selaku kepala negara, ya. Saya ulangi, selaku kepala negara. Di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa salah satu hak prerogatif presiden dengan menyatakan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Kemudian berdasarkan pasal 1 Romawi aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan belum adanya peraturan yang baru, maka berlakulah yang lama, ya, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, sekarang mari kita tinjau dan kita analisa Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tersebut secara lengkap, ya. Pada konsideransinya disebutkan secara eksplisit bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, ya. Bunyi dari pasal 107 ini adalah ayat 1, Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Saya ulangi, keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasihat. Ayat 2, jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang diberikan kesempatan untuk memberi grasi. Ayat 3-nya, amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang oleh presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, ya. Begitu bunyinya. Dari keseluruhan bunyi pasal 107, maka secara utuh mulai ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3
adalah merupakan satu rangkaian yang terkait satu sama lain dalam satu sistem yang diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 107 tadi. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan legal drafting yang berlaku atau berjalan di Indonesia sejak dahulu, sejak Indonesia ada atau berdiri ataupun merdeka, ya. Bahkan ketentuan legal drafting seperti ini sudah berjalan dan menurut saya juga berlaku secara universal ya di seluruh negara di dunia ini yang telah mempunyai peradaban di dalam berbangsa dan bernegara. Karena jika tidak demikian ya, maka sudah tentulah pembuat undang-undang darurat tadi tidak akan merumuskan amnesti dan abolisi dalam satu pasal yang sama, yakni pasal 107 terhadap gerasi tadi, ya. Sekali lagi harus saya tegaskan bahwa pasal 107 tadi mesti dipahami secara utuh, ya. Secara utuh ketentuan ayat 1, 2, sampai 3. Tidak boleh dipisah-pisah. Artinya apa? Bahwa presiden hanya dapat memberikan amnesti dan abolisi setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, ya. Tetapi faktanya putusan pengadilan terhadap terpidana korupsi Hasto Kristianto dan Tom Lembong atau lengkapnya Tom Trikasih Lembong sesuai dengan asas atau ketentuan praduga tidak bersalah atau presumption of innocence adalah belum final ya, atau belum nyata sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kenapa? Oleh karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, di mana perkaranya masih dalam proses pemeriksaan, proses diadili dan proses untuk diputuskan di tingkat pengadilan banding dan atau kasasi mungkin ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk dibebaskannya Hasto Kristianto dan Tom Lembong di dalam putusan pengadilan yang lebih tinggi tadi. Ya, jelas toh? Maka dengan demikian pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto serta pemberian abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dengan disetujui DPR RI selaku pemegang kekuasaan legislatif adalah merupakan tindakan mencampuri atau tindakan mengintervensi kewenangan kekuasaan yudikatif, sehingga dapat dikatakan secara konstitusional telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas telah menetapkan adanya pembagian kekuasaan di dalam sistem penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang tidak boleh saling mengintervensi atau tidak boleh saling mencampuri, ya kan? Nah, kalau secara awam orang melihat pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden adalah prematur, begitu ya. Nah, perlu saya tambahkan sini khusus mengenai diberikannya amnesti
kepada Hasto Kristianto. Pemberian amnesti ini dilakukan secara kolektif kepada 718 orang, yang salah satunya adalah Hasto Kristianto, yang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sedangkan sebanyak 117 orang terpidana yang sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan karena sudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, itu jelas berbeda ya. Hal ini adalah menyatakan secara implisit bahwa pemberian amnesti kepada terpidana yang sedang atau sudah harus pemberian amnesti kepada terpidana yang sedang atau sudah harus menjalani hukuman terpidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau LP berdasarkan putusan pengadilan, mereka itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah putusannya ya. Nah, sedangkan Hasto Kristianto belum ya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk meninjau dan menganalisa ketentuan pasal dari Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1958. Yang secara lengkapnya ketentuannya adalah sebagai berikut. Pasal 1 berbunyi ayat 1, Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi ini telah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Ya. Pasal 2-nya berbunyi, amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta dan Kerajaan Belanda. Nah, pasal 3 berbunyi, untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung. Kemudian pasal 4 berbunyi, dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan, ya, begitu bunyinya. Kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1994 disebutkan tentang perbedaan antara amnesti dan abolisi, yaitu bahwa dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum terhadap orang-orang yang diberi amnesti dihapuskan. Sedangkan dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberi abolisi ditiadakan. Di dalam rumusan ketentuan pasal-pasal ini juga jelas apa yang sudah ditegaskan di atas tadi, bahwa pemberian amnesti dan pemberian abolisi oleh Presiden harus ada dulu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan selain itu juga dalam pasal-pasal ini
diberikan pembatasan substansi ataupun materi yang ditetapkan dalam pasal-pasal tadi, yang secara eksplisit disebutkan pemberian amnesti dan abolisi hanya diberikan kepada semua orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana nyata akibat dari persengketaan politik. Saya ulangi, akibat dari persengketaan politik. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kapan, dengan siapa secara nyata? Dalam arti bukan opini, ya, bukan opini liar, bahwa Hasto Kristianto dan Tom Lembong telah bersengketa politik dengan penguasa di NKRI ini, atau kepada suatu partai politik berkuasa. Dengan bagaimana? Harusnya kan ada bukti terang benderang dalam hal ini. Faktanya tidak ada, ya. Faktanya bahwa yang ada adalah hanya asumsi liar belaka yang telah menjadi kepribadian turun-temurun para elit politikus yang ada di Indonesia ini. Walaupun tidak ada dasar hukumnya dan atau tidak ada bukti nyata yang tidak terbantahkan, tapi terjadi opini-opini liar itu. Memang di medsos ada perang perasaan, ada perang opini yang merupakan asumsi semata antara kubu beserta simpatisan mantan Presiden Joko Widodo dengan kelompok pengidap penyakit jiwa kronis yang sangat membenci mantan Presiden Joko Widodo yang sudah tidak berkuasa lagi, dari berbagai latar belakang kepentingan yang bersatu mereka. Nah, kalau kita mau waras, ya, bahwa Hasto Kristianto yang merupakan manusia politik yang sudah sangat senior dan sudah kaliber kakap, kita semua sudah tahu, ya, tidak mungkin politikus tidak pragmatis, ya, jarang sebagai negarawan, jarang jujur, ya. Yang mana Hasto Kristianto di proses hukum di pengadilan adalah murni sebagai penegakan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau tidak ada hubungannya dengan sengketa politik. Dan memang faktanya tidak pernah ada, ya, sengketa politik, kecuali hanya perang opini, perang asumsi liar yang ngawur. Begitu juga dengan Tom Lembong, ya, begitu juga dengan Tom, tidak ada sengketa politik. Terus saya tambahkan khusus untuk Tom Lembong, memang saya hakul yakin bahwa Tom Lembong adalah orang baik. Tom Lembong adalah orang yang kuat dan taat pada ajaran agamanya. Dan Tom Lembong itu tidak pragmatis, anti korupsi. Tom Lembong ingin berbakti untuk memajukan negara, rakyat, dan bangsa Indonesia tanpa korupsi. Apalagi didukung oleh keadaan ekonomi Tom Lembong itu sudah sangat mapan, ya, sudah cukup hidup tanpa korupsi. Ekonomi Pak Lembong sudah cukup untuk kehidupan dirinya dan beserta anak istrinya. Bahkan sungguh saya yakin
1 miliar% bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang pada saat itu Tom Lembong sebagai menterinya, bahwa Tom Lembong tidak ada niat atau mensrea, bahkan tidak ada menerima 1 rupiah pun aliran dana dari korupsi impor gula tersebut. Tetapi ya, secara hukum tidak berarti Tom Lembong harus lepas dari tanggung jawabnya selaku menteri dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula itu. Karena kejadian itu adalah karena kecerobohan atau kekurang hati-hatian dari Tom Lembong. Nah, sudah tentu dapat dikenakan Tom Lembong hukuman pidana, karena ia juga sebagai menterinya, ya. Kan kita tahu ya bahwa tindak pidana korupsi itu adalah delik formil, ya, dan bukan delik material. Nah, kalau delik material memang mengharuskan adanya mensrea dan atau aliran dana, sedangkan delik formil tidak, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tinjau dan analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Dalam ketentuan undang-undang tersebut yang relevan pasalnya dalam impor gula tersebut yaitu pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 4 miliar rupiah. Maksud kami 1 miliar rupiah, ya, kalau saya tidak keliru. Nah, unsur-unsur dari pasal 2 ayat 1 ini adalah: 1, setiap orang, dalam hal ini perorangan atau korporasi, ya. 2, melakukan perbuatan melawan hukum, ya. 3, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ya. Nah, selain pasal 2 tadi, yang relevan juga pasal 3, ya, yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, ya. Unsur dari pasal 3 ini yaitu: 1, setiap orang sama perorangan dan korporasi
Dua, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Empat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu unsurnya. Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 disebutkan dalam prasa secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, ya, maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian kata dapat sebelum prasa merugikan keuangan atau perekonomian negara dijelaskan adalah untuk menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Saya ulangi, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Artinya, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, ya. Gitu bunyi penjelasannya. Kemudian dalam prasa keadaan tertentu dijelaskan adalah sebagai pemberatan hukuman, ya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa kata dapat diartikan sama dengan penjelasan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 tadi, ya. Maka jelas ya bahwa di dalam unsur-unsur pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang dijelaskan tadi tidak terdapat unsur mengenai niat atau menstrea, ya. Artinya unsur ini tidak diperlukan di dalam pasal 2 ayat 1 dan 3 tadi, ya. Jelas ya, dia sudah bisa dipidana kalau unsur-unsur itu dipenuhi, ya kan. Nah, faktanya bahwa Tom Lembong yang pada waktu itu adalah sebagai Menteri Perdagangan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas adanya ketentuan kebijakan dari presiden yang melarang untuk mengimpor gula karena produksi gula Indonesia sangat cukup, ya. Telah memberi izin kepada suatu korporasi untuk mengimpor gula sehingga menguntungkan korporasi yang bersangkutan. Impor tersebut telah merugikan keuangan negara sebanyak 578 miliar rupiah. Itu faktanya. Nah, saya tegaskan sekali lagi bahwa unsur niat atau menstrea di dalam undang-undang tidak pidana korupsi yang saya sebutkan tadi hanya terdapat dalam rumusan pasal 9 dan pasal 10 dengan memuat prasa dengan sengaja, yaitu dalam pasal 9 terdapat bagian kalimat dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, ya. Dalam pasal 10 terdapat pada bagian kalimat dengan sengaja menggelapkan dan seterusnya. Kemudian dalam dapat kita kutip juga dalam ketentuan KUH pidana, ya, mengenai tentang menstrea ini dan tidak adanya menstrea.
Sebagai contoh mengenai mensrea terdapat pada pasal 338 KUH pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya. Contoh yang tidak ada mensrea tetapi tetap dihukum atau dapat dikenakan pelaku tindak pidana tanpa mensrea, yaitu pasal 309 KUH pidana yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya dalam kurung kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ya, jelas ya. Maka dengan demikian, meskipun Tom Lembong terbukti tidak ada niat atau mensrea, dan juga terbukti tidak ada sedikit pun menerima aliran dana korupsi dalam impor gula, tetapi karena Tom Lembong kurang cermat, dan atau Tom Lembong tidak hati-hati, dan atau Tom Lembong lalai, dan atau hilap, maka sebagai Menteri Perdagangan pada saat itu dengan kebijakannya adalah memenuhi unsur-unsur delik formil yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 serta pasal 3 di atas tadi ya. Sehingga patut harus dipidana. Jadi pemidanaan Tom Lembong itu tidak boleh dikaitkan yang disebut sebagai kriminalisasi ya, ataupun disebut sebagai pesanan mantan Presiden Jokowi yang diopinikan bersengketa politik dengan Jokowi, termasuk Hasto Kristianto bersengketa politik dengan Jokowi. Itu hanya orang-orang yang sakit hati yang tidak waras ya yang menyatakan demikian. Dari semuanya itu, maka saya sarankan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya mengenai pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan pemberian abolisi kepada Tom Lembong adalah suatu kekeliruan maha besar yang dilakukan Prabowo. Karena seolah-olah itu ada suatu disebabkan adanya sengketa politik, ya. Sedangkan faktanya tidak sebenarnya, tidak ada sengketa politik. Sehingga saya sarankan supaya Presiden Prabowo meninjau kembali ataupun mencabut Kepres demi hukum atau atas nama hukum. Artinya Hasto Kristianto dan Tom Lembong dikembalikan pada proses hukum di pengadilan. Artinya keduanya mereka itu kembali masuk tahanan untuk menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ya, harus begitu. Saya kira dengan penjelasan ini cukup untuk dipahami ya. Sekian dan terima kasih kepada semuanya.